Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Solekah Fatayati dari kelas PGMI B. Oke, di sini saya akan menjelaskan gerak lokomotor. Apa sih gerak lokomotor itu? Oke, gerakan lokomotor sendiri merupakan gerakan yang menyebabkan perpindahan atau pergerakan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja melompat, berjalan, berlari, dan memanjat. Nah, dalam gerak lokomotor, seseorang harus memindahkan tubuh dari posisi A ke posisi B. Dan ketika berpindah, tubuh akan terangkat untuk pindah ke posisi kedua. Gerakan tersebut biasanya diajarkan kepada anak-anak usia dini, yaitu saat latihan keterampilan gerak. Sebagian besar anak-anak akan belajar berjalan ketika berusia sekitar 1 tahun, dan berlari-lari sekitar berusia 2 tahun. Keterampilan gerak lokomotor biasa berkembang dari hasil tingkat kematangan perkembangan tertentu. Namun, latihan secara rutin dan pengalaman juga memiliki peran penting untuk mencapai kecakapan lokomotor seseorang. Nah, selanjutnya, contoh gerakan lokomotor. Yang pertama ada berjalan, yang kedua ada berlari, yang ketiga ada berjingkat, yang keempat meloncat, yang kelima melompat, yang keenam menderap, yang ketujuh merayap, dan ke-8 memanjat. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu ada yang berjalan. Nah, berjalan adalah suatu proses menghilangkan keseimbangan dan mengembalikannya secara bergantian ketika bergerak ke depan dalam posisi tegak. Pada pelaksanaannya, gerak berjalan hanya menunjukkan sedikit sekali gerakan ke atas dan ke bawah, serta gerakan ke samping. Lengan dan kaki bergerak secara berlawanan. Dalam berjalan, kaki bergerak secara bergantian, dengan salah satu kaki selalu kontak dengan bumi atau lantai. Ini berarti bahwa kaki yang melangkah harus ditempatkan pada bumi sebelum kaki yang lain diangkat, jadi tidak ada saat melayang. Nah, yang kedua ada berlari. Nah, apa sih berlari itu? Nah, berlari sebagai salah satu gerakan memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat lainnya dengan teknik pergantian langkah dalam keadaan tubuh melayang di udara. Dibandingkan dengan berjalan, berlari adalah pergerakan kaki yang cepat secara bergantian. Pada saat yang sekejap, kedua kaki meninggalkan bumi sebelum salah satu kaki segera bertumpu kembali. Berlari dibedakan dari yang cepat, ada sprint, hingga yang pelan. Tubuh walaupun berbeda tingkatnya sesuai kecepatan, harus sedikit condong ke depan, lutut dibengkokkan dan diangkat, kedua lengan berayun depan dan belakang dari bahu dan siku bengkok. Nah, yang ketiga ada berjingkat. Selain berlari, contoh gerak lokomotor lain adalah gerak berjingkat, atau gerakan memindahkan tubuh dari satu ke tempat lainnya dengan menggunakan satu kaki untuk mendarat dan bertumpu. Oke ya, lanjut. Yang keempat ada meloncat. Nah, meloncat sama melompat beda ya. Nah, yang ini meloncat. Nah, meloncat itu adalah gerakan meloncat sebagai salah satu jenis gerak keterampilan memproyeksikan tubuh dan melibatkan gerakan mendarat dan menolak dengan menggunakan kedua kaki. Nah, selanjutnya yaitu ada melompat. Nah, melompat adalah gerakan menolak dan menyerap kekuatan dengan mendarat menggunakan satu kaki. Gerakan ini membutuhkan kekuatan otot, koordinasi tubuh, dan keseimbangan dinamis. Nah, selanjutnya yaitu ada menderap. Nah, menderap ini sama aja dengan mencongklang. Nah, gerakan ini sering disebut dengan gerakan mencongklang. Menderap sebagai aktivitas gerak berjalan yang dipadukan dengan lompat. Arah menderap juga dapat ke belakang maupun ke depan. Gerakan ini sendiri dilakukan dengan dua kaki. Nah, selanjutnya yaitu ada merayap. Nah, merayap sendiri dapat diartikan sebagai gerak memindahkan tubuh dari tempat A ke tempat B maupun tempat B ke tempat A dengan posisi tubuh terlungkup di atas permukaan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada memanjat. Nah, memanjat adalah sebagai gerakan memindahkan kedua tubuh ke atas dan ke bawah dengan menggunakan kedua tangan dan kaki. Anggota tubuh bagian atas sendiri bertugas menjaga tubuh agar tidak terjatuh. Nah,
Selanjutnya ada manfaat dan tujuan gerakan lokomotor. Nah, apa sih manfaat dan tujuan gerakan lokomotor itu? Nah, yang pertama, gerakan lokomotor memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama kesadaran tubuh sendiri, yang kedua kesadaran konsep arah, yang ketiga melatih kelincahan dan ketangkasan, yang keempat sebagai gerakan dasar yang biasa dilakukan oleh manusia, yang kelima melatih keterampilan dan keberanian dalam melakukan suatu gerakan, yang keenam melatih tubuh kekuatan dan keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya mengembangkan kemampuan mengenali ruang, dan yang terakhir menjaga kesehatan dan kebugaran badan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan. Apa sih tujuan gerak lokomotor? Tujuan gerak dasar lokomotor yaitu untuk menunjang tercapainya tujuan penyempurnaan gerak yang digunakan sebagai landasan untuk menyalurkan minat dan bakat serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Dari tujuan tersebut dapat tercipta gerak anak di masa mendatang yang kemudian dapat diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat lainnya, khususnya pada pembinaan cabang olahraga. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.